Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dan kita masih membahas kitab 100 hadis tentang muslimah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-7. Ini masih dalam bab beberapa fadilah-fadilah wanita dan perintah-perintah untuk para wanita. Hadis yang ke-7, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamilatun, wanita-wanita yang mengandung, walidatun, wanita-wanita yang melahirkan anak, murdi'atun, wanita-wanita yang menyusui anak, rahimatun bi auladihin, wanita-wanita yang sayang kepada anak-anak mereka. Laula, kalaulah tidak karena ma ya'tina, apa yang mereka perlakukan, ila azwajihin, kepada suami-suami mereka, maksudnya sikap buruk kepada suami mereka. Kalaulah tidak karena sikap buruk kepada suami mereka, dakhala, pastilah masuk, musalliyatuhun, wanita-wanita yang salat di antara mereka, al-jannah, ke dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, ini fadilah para wanita. Wanita itu sudah mengalami 3 perkara yang berat. 1 mengandung, 2 melahirkan, 3 menyusui. Maka dengan sebab mengalami 3 perkara yang berat ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin mereka kalau melakukan sholat itu sebenarnya pasti masuk jannah. Lah, tetapi kenapa sebagian wanita gara-gara sudah melakukan sholat tetapi kok tidak masuk jannah? Sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan, kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Nah, ternyata kuncinya di sini. Laula ma ya'tina ila azwajihin. Ternyata karena sikap buruk, sikap tidak baik seorang istri kepada suami. Nah, maka sebenarnya wanita itu sudah punya kunci masuk surga. Kenapa? Sudah mengalami 3 perkara berat. Hamil, melahirkan, menyusui. Itu sudah 1 kunci untuk masuk ke dalam jannah. Tetapi ternyata kuncinya nggak bisa dibuka, tidak bisa untuk membuka, gara-gara ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Yaitu tidak baik kepada suaminya. Maka seandainya para wanita, para istri berbuat baik kepada suaminya, sudah pasti jalur masuk jannah dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ini kabar gembira untuk para ibu-ibu, panjenengan sudah hamil, ini ada nilai besar di hadapan Allah. Panjenengan sudah melahirkan, nilai besar di hadapan Allah. Panjenengan sudah menyusui, nilai besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan para wanita biasanya punya sifat rahimat, kasih sayang kepada anaknya, itu pasti. Bayi nangis jam 12 malam, ibunya bangun, bapaknya nggak bangun. Bapaknya paling bangunkan istrinya, kayak anaknya nangis, tinggal turu maneh, karena kasih sayangnya kurang banyak. Tetapi kalau ibu-ibu tidak bakal membiarkan anaknya nangis begitu saja, pasti akan dipok-pok, disusui dan sebagainya sampai dia diam. Nah, maka inilah fadilah-fadilah wanita yang menyebabkan mereka terjamin masuk jannah. Kenapa? Karena sudah melakukan kunci-kunci masuk jannah. Tetapi kalau ada penghalangnya, yaitu sikap buruk kepada suami, nah itu jadi tidak masuk jannah. Maka dengan kata lain, hadis ini mengatakan bahwasanya pintu masuk jannah untuk para wanita itu adalah suaminya. Kalau dia baik kepada suaminya, pintu masuk jannah terbuka lebar. Kalau dia buruk kepada suaminya, maka pintu jannah yang semestinya terbuka jadi tertutup. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah,
dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan 3 perkara yang dialami oleh para wanita yang berat: hamilat, hamil, walidat, mengandung, melahirkan, murdiat, menyusui. Ini semuanya berat. 3 perkara. Dan ini tidak dialami oleh para suami. Itulah sebabnya ketika Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang saya paling wajib untuk berbakti kepadanya?" Maka beliau mengatakan, "Ibumu." Dia bertanya lagi, "Siapa lagi?" "Ibumu." "Siapa lagi?" "Ibumu." Diulang sampai 3 kali. Dia bertanya, "Siapa lagi?" Yang keempat, maka baru Nabi mengatakan, "Bapakmu." Nah, para ulama menjawab, kenapa ibu diulang 3 kali ini, kenapa ini? Ternyata karena tadi mengalami 3 perkara berat yang tidak dialami oleh bapak sama sekali. Ini menyebabkan ibu mendapatkan fadilah besar di dalam Islam. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis yang ke-8. An ammati Husainin, dari bibinya Husain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ungduri, perhatikanlah wahai wanita." Ini sabda Nabi kepada wanita. "Aina, dimanakah anti, engkau, minhu, terhadap suamimu? Fa innama huwa, karena tiada lain suamimu adalah jannatuki wa naruki, surgamu dan nerakamu." Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Jadi sabda Nabi kepada seorang wanita, kamu perhatikan wahai para wanita, dirimu kepada suamimu bagaimana? Kalau kamu baik kepada suamimu, taat kepada suamimu, maka dia adalah jannahmu, alias dijamin masuk jannah, masuk surga. Tapi kalau enggak baik, enggak taat kepada suami, maka pasti masuk ke dalam neraka. Maka kesimpulan dari hadis ini bahwasanya suami adalah pintu untuk masuk ke dalam jannah atau masuk ke dalam neraka. Pilih mana terserah. Dipasrahkan kepada para istri, pada para wanita. Panjenengan sudah dikaruniai oleh Allah suami. Alhamdulillah. Ini nikmat yang besar, Pak. Karena tidak semua wanita punya suami. Ketika ada wanita punya suami, ini nikmat Allah. Nah, nikmat ini hendaklah disyukuri. Bagaimana mensyukurinya? Taat kepada suami, baik kepada suami, maka pasti masuk dalam jannah. Dan kesimpulan juga dari hadis ini, bahwa ternyata masuk surga dan masuk neraka sama-sama gampangnya. Mau masuk jannah gampang, istri taat suami, udah selesai masuk jannah. Mau masuk neraka gampang juga, istri nggak usah taat suami, sakar PDW, ya udah masuk neraka. Maka dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lih." Surga itu lebih dekat daripada kita. Surga itu lebih dekat kepada masing-masing kita daripada serampat sandalnya kepada dia. Padahal kalau kita pakai sandal, serampat itu kan pasti nempel kaki, Pak. Nempel berarti dekat sekali. Nah, kata Nabi, surga itu lebih dekat daripada serampat sandal kita. Wal naru mithlu dzalik. Neraka juga seperti itu. Mau masuk neraka gampang, mau masuk surga juga gampang. Panjenengan mendengar azan maghrib, datang ke masjid, udah jaminan surga nih, karena mendatangi perintah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak mau datang ke masjid, malah pilih main aja sampai waktu maghrib selesai, kemudian masuk isya juga tidak sholat maghrib. Ya udah, nanti kalau mati nerakanya dibuka. Nah, maka gampang untuk masuk neraka, gampang juga untuk masuk surga. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan makhluk yang bernama wanita itu memang unik. Dari sejak lahir sampai mati, wanita itu unik. Uniknya di mana? Ketika dia masih menjadi anak, maka dia adalah merupakan kunci untuk masuk surga bagi orang tuanya. Ketika dia sudah menjadi istri, maka dia akan masuk surga dengan lewat pintu, yaitu suaminya. Ketika dia sudah menjadi ibu, maka dia menjadi pintu masuk surga atau kunci masuk surga bagi anak-anaknya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya gini,
ketika wanita ini menjadi anak, maka dia adalah kunci masuk surga bagi bapak ibunya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya siapa yang ala jariyatain, yang mau menafkahi dua orang anak perempuan, dia punya dua anak perempuan, kemudian dinafkahi, dibesarkan sampai besar, sampai dapat suami, okay? Maka itu dijamin masuk ke dalam jannah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tuanya itu, bapaknya, ibunya yang menafkahi anaknya tadi, dijamin masuk jannah. Kemudian si wanita ini ketika sudah dewasa, dia dinikahi oleh seorang laki-laki. Nah, ketika dinikahi oleh seorang laki-laki, maka laki-laki ini menjadi kunci masuk surganya wanita tadi. Wanita tersebut mau masuk jannah gampang, okay? Kuncinya sudah di depan mata, yaitu suaminya. Tinggal taat sama suami, baik sama suami, udah masuk jannah, okay? Nah, maka ini penghormatan Allah kepada para wanita. 3 kali dia dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika masih jadi anak dihormati oleh Allah, dijadikan sebagai kunci surga untuk orang tuanya. Ketika menjadi istri dihormati oleh Allah, dimudahkan untuk masuk surga, yaitu pada suaminya. Kemudian ketika dia sudah melahirkan anak, punya anak-anak, jadi ibu, maka dia dijadikan oleh Allah sebagai pintu masuk surga untuk anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang terkenal, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga di bawah telapak kaki apa? Ibu-ibu kita. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalimat hadis ini, surga di bawah telapak kaki ibu, itu sebenarnya hadis yang dhaif sebenarnya. Tetapi maknanya sahih. Karena di dalam kitab Sunan Nasa'i diriwayatkan hadis yang semisal. Ada seorang laki-laki, dia ingin melakukan jihad, minta izin kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya minta izin ikut perang jihad fisabilillah. Maka Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya ibu? Maka dia mengatakan, saya masih punya ibu. Maka Rasulullah mengatakan, ilzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Kalau begitu kamu lazimi ibumu, kamu selalu merawat ibumu, karena jannah itu di bawah kedua kaki ibumu. Nah, ini hadisnya sahih. Jadi kalimat yang sahih adalah al-jannah tahta rijlaiha. Surga di bawah kedua kaki ibumu. Adapun kalimat yang dhaif, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, tapi memang biasanya yang terkenal di masyarakat itu hadis-hadis yang dhaif. Tetapi sebenarnya memang maknanya sahih, enggak ada masalah, tapi kita pilih lafalnya sahih. Tapi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, wanita disuruh taat sama suami, kan lelah ini. Disuruh buat teh, disuruh cuci baju, suruh masak nasi, suruh cuci piring, kan lelah ini. Nah, kelelahan panjenengan itu ada nilainya di hadapan Allah. Dalilnya hadis berikutnya nomor 9. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna laki, sesungguhnya untuk kamu wahai Aisyah, minal ajri, pahala, ala qadri nasabiki, sesuai kadar lelahmu, wa nafaqatiki, dan nafkah yang kamu keluarkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Ini hadis sebenarnya tidak bicara tentang seorang istri berbuat baik kepada suami, tetapi ini bicara tentang seorang wanita, yaitu Aisyah, yang melakukan umroh. Umroh, Pak, keluar duit banyak dan lelah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, kamu umroh, keluar duit banyak dan badanmu lelah, itu ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahalanya berapa? Pahalanya sesuai lelahnya berapa. Lelahnya banyak, pahalanya besar. Lelahnya dikit, ya pahalanya kecil. Karena itu di dalam Islam kita boleh sholat sunnah dengan duduk, boleh sholat sunnah dengan berdiri, boleh sholat sunnah dengan berbaring. Tetapi kalau kita sholatnya berdiri, pahala sempurna. Sholat duduk, pahala separuh. Sholat berbaring, pahala seprapat. Kenapa? Nah, tambah enak, tambah kurang pahalanya. Nah, maka umrah juga begitu, tambah lelah, tambah besar pahalanya. Maka orang-orang dulu itu haji umrahnya pahalanya lebih besar daripada sekarang, Pak. Kenapa? Mereka berbulan-bulan, naik kapal sebulan, kemudian di sana sebulan, kemudian pulang lagi sebulan, 3 bulan.
Bahkan sebagian orang cerita 6 bulan, 6 bulan pergi dari Indonesia, balik-balik setelah 6 bulan. Itu karena dahsyatnya safar pada waktu itu, lelahnya safar pada waktu itu, maka pahalanya pasti lebih besar daripada sekarang yang kita duduk santai di atas pesawat dan nyaman, ada AC-nya dan sebagainya. Nah, maka kalau nyaman ya pahalanya nyaman. Tapi kalau susah maka pahalanya juga susah. Nah, kembali ke hadis ini hadis bicara tentang umrah, tetapi bisa kita tarik kesimpulannya untuk masalah-masalah yang lain. Ibu lelah setiap hari, bangun-bangun sudah mususi beras, masak nasi, padahal suaminya mungkin masih tidur. Kemudian habis subuh sudah cuci piring, cuci baju, cuci piring yang kemarin, yang tadi malam belum dicuci mungkin. Nah, kemudian anaknya dimandikan, padahal suaminya masih ngopi santai di depan rumah, ngopi sambil dengarkan radio atau dengarkan kajian. Nah, tapi ibunya susah di dalam rumah. Kemudian nanti bapaknya berangkat kerja, ibunya belum selesai juga kerjaan, nyetrika baju dan sebagainya, selalu kerja terus. Nah, panjenengan kerja seperti itu terus, itu tidak usah ngresula. Kenapa? Karena ada ajr, ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syaratnya kalau muslim, Pak. Muslim atau muslimah itu apapun lelah di dalam kebaikan ada nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah kita orang-orang yang beragama Islam ini, apapun kelelahan yang kita lakukan di dalam kebaikan ada nilai pahalanya, sehingga tidak usah ngresula, lakukanlah dengan senang hati, dengan lapang dada, pasti akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-10. Wa an Abi Hirrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu nafsin, setiap jiwa, min bani Adam, dari manusia, sayyid adalah sayyid. Sayyid itu tuan. Farrajul, maka seorang laki-laki adalah sayyidu ahli, tuan untuk keluarganya, pemimpin untuk keluarganya. Wal mar'atu, sedangkan perempuan, istri, itu adalah sayyidatu baitiha, tuan untuk rumahnya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Sunni di dalam kitab Al-Yaumi wal Lailah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Islam sudah membagi-bagi tugas suami dan istri. Suami tugasnya sudah ditetapkan, istri tugasnya juga sudah ditetapkan. Apa tugas suami? Sayyidu ahli, tuan bagi keluarganya, berarti yang mimpin, yang ngatur. Nah, kalau sudah ada yang mimpin, berarti yang rakyatnya itu harus taat, harus manut. Maka ini kalau suami istri tahu posisinya masing-masing, insya Allah hidupnya nyaman. Istri paham, saya memang rakyat, ya rakyat harus taat dong. Seperti di Indonesia ini, ada presiden, ada rakyat. Lah kalau rakyatnya semuanya mau jadi presiden gimana coba? Nah, rungsep nih urusan masalah nih. Maka presiden adalah yang memimpin, rakyat yang dipimpin. Nah, dalam sekup kecil rumah, bapak itu adalah presidennya, harus ditaati. Sementara anaknya, istrinya itu adalah rakyatnya, harus mentaati. Tidak boleh istri yang ngatur-ngatur suami, nggak boleh. Suami yang ngatur. Punya anak-anak, anaknya mau disekolahkan kemana? Nah, ini kalau debat antara bapak sama ibu, ini yang menang yang bapaknya, bapaknya yang ngatur. Bapaknya pilih sekolah sana, ibunya pilih sekolah sana. Nah, ini kalau tidak ada yang tahu posisinya masing-masing, pasti akan jadi ruwet urusan. Tapi kalau tahu posisinya masing-masing, nah, insya Allah nggak akan ruwet. Memang ini adalah rakyatnya bapak, manut saja sama bapak. Adapun tugas wanita apa? Sayyidatu baitiha, tuan bagi rumahnya. Jadi rumah ini tanggung jawab ibu-ibu. Jangan sampai rumah dibiarkan kotor. Ibu yang bertanggung jawab. Baik, jangan sampai rumah dibiarkan amburadul. Ibu yang bertanggung jawab. Memang bapak-bapak itu ya bisa nyapu bisa, tetapi kepakarannya bukan di situ. Nah, sehingga kalau nyapu harus wajib bapaknya, bukan ibunya. Yang merapikan perabot rumah harus bapaknya, bukan ibunya. Nah, ini nggak sesuai porsi itu berarti. Yang masalah rumah, masalah dalam rumah, itu adalah ibu. Nah, bapak itu keluar rumah cari nafkah.
Nanti kemudian sampai rumah, balik rumah, ngatur rumahnya. Okay? Adapun bagian dalam rumahnya ini adalah tanggung jawab para ibu-ibu. Hadis yang ke-11, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal mar'atu, dan wanita adalah ra'iyatun, pengurus, fi baiti zaujiha, di dalam rumah suaminya. Wahia, dan dia itu adalah mas'ulatun, akan ditanyai, disuruh bertanggung jawab, an ra'iyatiha, tentang kepengurusannya atau rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, maka hadis ini muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menjelaskan kalimat sebelumnya, bahwasanya wanita adalah tuan untuk rumahnya. Maksudnya gimana? Nah, tanggung jawab bagian dalam rumah, termasuk mendidik anak-anak, merawat anak-anak, mandinya anak-anak. Nah, itu ibu yang semestinya bertugas. Meskipun bukan berarti bapak tidak boleh membantu. Ya, bapak yang bagus adalah yang paham kalau istrinya memang lagi repot, lagi sibuk, dia bantu memandikan anak-anaknya, nggak ada masalah, sesuatu yang bagus. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kebiasaan beliau hari-harian itu juga membantu istrinya. Jadi beliau tidak pernah mengatakan ini nyapu tugasmu, aku nggak mau nyapu, nggak begitu. Nabi tidak pernah mengatakan ini cuci piring tugasmu, aku nggak mau cuci piring, nggak begitu. Tapi hadis yang sahih mengatakan kana fi mihnati ahli, adalah Nabi itu kebiasaannya sehari-hari membantu keluarganya dalam rumah. Fa idza ja'atis shalah kharaja ila shalah. Kalau sudah tiba waktu salat, maka beliau keluar dari rumah untuk mengimami salat jamaah. Nah, itu sehari-hari yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas para ibu-ibu mengatur rumah, tetapi suami hendaklah membantu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi saling bantu membantu. Ya. Istri ini sudah dibuatin rumah oleh suaminya, rumahnya dirawat. Suaminya sudah kerja payah-payah dapat duit, nah sampai di dalam rumah duitnya ini diatur oleh istrinya, dikelola supaya bisa cukup untuk kehidupan dan sebagainya. Jangan dimubadzirkan, kasihan suami sudah lelah kerja, duitnya dimubadzirkan ke sana kemari sehingga dia lelah mencari uang tetapi tidak mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya katakan tadi bahwasanya pendidikan anak termasuk dari sesuatu yang tanggung jawab ibu. Ini bukan berarti bahwasanya bapak lepas tanggung jawab sama sekali, bukan. Tapi maksud saya adalah bapak itu lebih jarang bertemu dengan anak kalau dibandingkan dengan ibu. Ibu itu lebih sering bertemu dengan anak daripada bapak. Bapak jam 8 keluar dari rumah kerja, pulang jam 5 sore, berarti berapa jam ketemu sama anaknya. Sementara ibunya dari bangun sampai tidur, anaknya selalu sama ibunya terus. Nah, maka pendidikan di tangan ibu ini. Kalau ibu mendidik dengan baik, anaknya akan jadi baik. Kalau ibu mendidik dengan jelek, anaknya akan jadi jelek. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa abawahu yuhawwidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi, au yusyarrikani. Anak itu ketika lahir sebenarnya lahir dalam kondisi muslim, semua anak. Baik dia anaknya orang Kristen atau anaknya orang Yahudi atau anaknya orang Hindu atau anaknya orang Buddha, ketika lahir ke alam dunia itu dia muslim. Kenapa? Sebelumnya dia sudah mengatakan la ilaha illallah pada alam roh sana. Maka ketika lahir berarti masih muslim. Lah terus kok bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa Majusi, bisa syirik? Kata Nabi, abawahu, itu bapaknya atau ibunya? Bapak ibunya. Kenapa? Mempengaruhi. Nah, sekarang mana lebih banyak pengaruh? Bapak apa ibu? Ibu lebih banyak pengaruh. Karena ibu lebih sering bersama anaknya. Maka saya katakan tadi, tanggung jawab lebih besar pada ibu dalam pendidikan anak karena ibu lebih banyak bersama anaknya. Maka ibu-ibu zaman sekarang ini jangan sibuk terus dengan WA, dengan Facebook, dengan bisnis online dan sebagainya. Anaknya terlantar. Anaknya yang diutamakan. Adapun yang lain-lain itu nomor 2 dan seterusnya. Anaknya ini yang diutamakan karena tanggung jawabnya di situ. Adapun bisnis itu adalah tanggung jawab suami. Cari nafkah, tanggung jawab suami. Biarkan suami yang kerja.
Sementara ibu-ibu fokus untuk mengasuh anaknya kalau memang diperlukan kepada hal tersebut. Kemudian hadis yang ke-12, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya min yumnil mar'ah, termasuk dari berkahnya seorang wanita, dari keberuntungannya seorang wanita adalah taysir khitbatiha, mudah ketika dilamar, wa taysir sadaqiha, dan mudah dalam meminta mahar, wa taysir rahimiha, dan mudah rahimnya, mudah hamil, mudah melahirkan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini adalah wanita yang memiliki keberkahan yang besar. Apa itu tandanya? Tandanya adalah ketika dilamar gampang, tidak mempersusah, tidak banyak persyaratan. Pokoknya orang soleh ya wis, sudah, nggak banyak syarat 1, 2, 3 sampai 10. Karena manusia itu kalau dicari cacatnya semuanya ada, Pak. Wanita cantik dicari cacatnya pasti akan ketemu. Laki-laki ganteng, seganteng apapun, dicari cacatnya pasti akan ketemu. Maka tidak ada yang sempurna. Sempurna 100% nggak ada. Kalau mau sempurna 100% nanti dalam surga. Kalau di dunia pasti ada cacatnya. Karena itu suami istri, laki perempuan harus saling memaklumi. Ya, nama manusia pasti punya kelemahan. Nah, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puji kalau seorang wanita dilamar gampang. Dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Persyaratannya orang tetek bengek. Yang penting pokoknya orang baik udah Bismillah nikah. Kemudian yang kedua adalah taisir sadaqiha. Ketika minta mahar juga mudah, gampang, nggak mempertinggi maharnya sehingga memberatkan kepada calon suaminya. Enggak. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh saja seorang wanita itu ketika mau menikah punya kriteria yang banyak, kemudian ketika dia mau dinikahi, dilamar, dia minta mahar yang tinggi, boleh. Dalam Islam nggak ada batas mahar berapa, nggak ada. Tetapi di sini Rasul memuji wanita-wanita yang minta mahar yang murah, yang mudah. Maka saya berpendapat bahwa wanita-wanita Jawa ini termasuk wanita-wanita mulia. Kenapa? Mahari seperangkat alat sholat. Nah, berarti wanita-wanita berkah nih. Saya punya teman dari luar Jawa, dia cerita nikah di sana itu mahar minimal 15 juta. Kalau tidak 15 juta, maka wanita itu dianggap sudah terjadi kecelakaan sebelumnya sehingga harganya murah. Mahari piro? Sak yuta. Oh, berarti wis sano kuwi. Wis tau kuwi. Murah, Kalau di Jawa alhamdulillah nggak begitu. Coba di Jawa begitu, Pak. Mahar 15 juta. Nah, kalau sampai saat ini dereng nikah-nikah no. Orang dedet 15 juta. Susah ngumpul ke duit 15 juta niku susah bagi sebagian orang, Nah, maka alhamdulillah taisir sadaqiha. Wanita ditanya maharnya napa, Mbak? Terserah. Wah, itu cong Ada wanita ditanya maharnya nopo kok terserah. Wis cong niku, pun wis bismillah langsung nikah mawon, Maharnya nopo terserah. Terserah niku berarti roti niki boleh loh, Pak. Boleh. Di dalam Islam itu mahar itu pokoknya sesuatu yang punya harga, punya nilai. Roti punya nilai napa mboten? Punya. Dijual pinten niki? Nah, roti laras 5.000 punya nilai loh. Ini bisa untuk mahar niki. Betul, bisa untuk mahar dalam Islam. Jadi dalam Islam itu mahar itu tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal. Sak wake-ake nggih oleh, sak sithik-sithike nggih oleh, sing penting punya nilai, punya harga. Bahkan tidak harus barang. Boleh juga berupa jasa atau manfaat. Karena jasa atau manfaat itu bisa dinilai. Misalnya, saya mau menikahi engkau tapi saya nggak punya harta. Saya mau memberikan mahar berupa jasa. Jasanya apa, Mas? Tak ajari carane masak sing lezat. Nah, itu bisa untuk mahar itu. Laki-laki yang pinter masak itu kalau mau ngelamar wanita nggak usah malu-malu, nggak usah merasa down. Pokoknya wah saya pinter masak ini ngelamar kudu diterima. Maharnya apa? Tak ajari masak sing enak. Nanti bisa buka warung, Pak. Masya Allah.
Baik, maka wanita ini dihasung untuk memurahkan mahar. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kaum laki-laki bahwa hadis ini hadisnya diperuntukkan untuk para wanita, bukan untuk kita laki-laki. Okay? Maka kalau laki-laki mau melamar, jangan membacakan hadis ini. Mbak, saya mau melamar, ketahuilah berkahnya wanita itu kalau maharnya sedikit. Oh, itu salah begitu, ngawur. Itu nanti kalau wanitanya ustazah, itu nanti akan dibacakan hadis lain, Pak. Oh nggih, terima kasih Mas, nggih. Tapi saya bacakan hadis yang lain bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mahar kepada istri-istrinya itu rata-ratanya dikasih 100 juta. Kapok panjenengan. 100 juta. Nggih. Maharnya Nabi kepada istri-istrinya itu rata-rata 100 juta, Pak. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, nggih, bahwasanya Nabi kasih mahar kepada istrinya sekitar kalau dinilaikan dengan rupiah 100-an juta. Nah, maka ini hadis untuk wanita, bukan untuk laki-laki. Sementara hadis itu untuk laki-laki, bukan untuk wanita. Wanita jangan pakai hadisnya laki-laki untuk dalil, dan laki-laki jangan pakai hadisnya wanita untuk dalil. Kemudian taysir rahimiha, rahimnya mudah, itu berarti berkah. Jadi wanita sing sering hamil niku berkah nih, Pak. Nggih. KB, nggih. KB niku berkah, nggih. KB niku napa? Kerebayan. Nah, kerebayan itu berkah, nggih. Didik-didik apa dilit-dilit bayan, nggih. Lagi setahun bayan meneh, berkah niku, nggih. Itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngendika, bukan saya, nggih. Nah, maka wanita ini memang dihasung untuk banyak melahirkan anak di dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan 2 anak cukup, nggak pernah. Kalau mau diganti boleh 2 anak cukup, diganti 20 anak cukup, nggih. Atau kalau tetap 2 nggak apa-apa, tapi 2 istri bukan 2 anak, ya. 2 istri cocok pula, ya. Tayyib, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Inilah keberkahan para wanita, ada 3, ya. Gampang dilamar, maharnya gampang, kemudian rahimnya juga gampang. Karena itu kalau panjenengan mendapatkan seperti ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingin tegaskan di sini bukan berarti wanita yang tidak mudah rahimnya berarti dia wanita yang jelek, bukan. Karena rahim ini yang mengatur Allah. Ada yang dibikin anaknya banyak, subur, ada yang bikin anaknya sedikit, ada yang dibikin anaknya semuanya cowok, ada yang dibikin anaknya semuanya cewek, ada yang anaknya campur cowok cewek, ada juga yang dibikin mandul. Itu semuanya perbuatan Allah. Sehingga tidak boleh kita mencela wanita kok mandul, nggak boleh, haram seperti itu. Itu perbuatan Allah, itu bukan kehendak dia. Kita nggak punya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud hadis ini bukan berarti menjelekkan wanita yang tidak begini, bukan. Maka wanita yang rahimnya susah melahirkan, diisi nanti sering gugur. Kalaupun sudah isi nanti sering masuk rumah sakit, sering geledak, sering pingsan. Itu bukan berarti wah ini wanita berkah dicerai wae, bukan begitu. Salah nih. Ini maksudnya adalah kita kalau mendapatkan wanita seperti ini bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wanita yang rahimnya mudah. Tapi kemudian fadilah berikutnya untuk para wanita, hadis ke-13, wa an ibni Amr radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, dunia itu kulluha, semuanya, mata adalah kesenangan yang sementara. Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah al-mar'atus salihah, istri yang salihah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah kemuliaan paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kaum wanita. Wanita kalau menjadi wanita yang salihah, maka divonis oleh Allah, oleh Nabi SAW sebagai kesenangan dunia yang paling bagus. Maka kalau seorang suami punya wanita salihah pun, randi duit mboten napa-napa, Pak. Randi omah mboten napa-napa, nggih. Randi napa-napa mboten napa, pun duwe khairu mata', sebaik-baik kesenangan dunia. Panjenengan punya rumah kesenangan, tapi yang istrinya cerewet, marah-marah terus, sumpek napa mboten? Sumpek, nggih. Mikirnya yang golek nikah melih terus, karena sumpek. Panjenengan punya mobil mewah, mobilnya akeh,
tapi neng omah ra tau tenang. Kenapa? Istri tidak solehah. Nah, maka kalau punya istri solehah, meskipun rumahnya gede, kecil, tidak punya mobil, padahal semua orang punya mobil, kita masih ngontel, masih nyaman, tenang. Sampai rumah, duitnya sithik, bojone tetap guyu, masya Allah, senyum. Kita dihadapi senyum istrinya kan sudah senang ya Pak. Coba kalau kita masuk rumah istri cemberut, wah rasanya mboten enak. Rasanya pengen nambah terus, nambah istri. Tapi kalau sudah istrinya senyum, kemudian disiapi teh panas, masya Allah, seolah-olah wes ra nambah dik, wes kowe wae, udah cukup, masya Allah. Nah, ini mar'atus salihah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mar'atus salihah, istri yang salihah bagaimana? Istri yang salihah itu ada ciri-cirinya yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis berikutnya, nomor 14. Wa Nabi Hirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita, berarti maksudnya adalah wanita salihah. Itu yang sifatnya bagaimana? Satu, allati, yang tasurruhu, menyenangkan dia, menyenangkan suami, idza nazar, apabila suaminya melihat. Kedua, tuti'uhu, mentaati suami, idza amar, apabila suaminya menyuruh. Tiga, wala tukhalifuhu, dia tidak menyelisih suami, fi nafsiha, dalam masalah dirinya, wala maliha, dalam masalah hartanya, bima yakrah, dengan apa yang tidak disukai oleh suami. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. Jadi wanita salehah punya tiga ciri, punya tiga ciri-ciri atau tiga sifat. Sifat yang pertama, suaminya kalau lihat itu senang. Suaminya lihat senang, berarti wanita ini harus menjaga diri, Pak. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang apabila suaminya melihat itu jadi nggak senang. Misalnya apa? Rambut modal madul ora karu-karuan, ora pernah dandan. Padahal kalau dia mau keluar rumah dandannya sak jam, sehingga tonggo-tonggone don delok, wah ayu mencah kae. Tapi kalau di rumah suaminya delok, wes jembek banget, karena rambutnya modal madul, serata tahu ya baunya nggak wangi sisan. Nah, maka istri ini harus betul-betul membuat fresh suami, membuat suami ini betul-betul jatuh cinta sama dia. Nah, tugas para wanita, para ibu-ibu adalah untuk tasurruhu, menyenangkan suami ketika suami melihatnya. Menyenangkan itu bisa dari dua sisi, dari zahir dan batin. Kalau zahirnya nggih dandan, nggih rapi, nggih wangi, nah itu berarti zahirnya. Kalau batinnya nggih akhlaknya, ucapannya, sikapnya. Karena kalau wanita cantik secantik apapun, tetapi sikapnya welek, niku saya yakin suaminya ndelok nggih jembek, Pak. Cantiknya wis ilang kabeh. Mungkin tetangga-tetangganya melihat cantik, kenapa? Lihat zahirnya saja, belum lihat batinnya. Sementara yang tahu batinnya melihat kecantikan itu bubrah kabeh. Sama dengan kalau kita sering orang mengatakan wanita secantik apapun, tetapi kalau ternyata ketika ngomong bahasanya ngapak, maka yang cantiknya wis ilang kabeh. Wajahnya cantik bareng ngomong ngapak, wah selek. Atau saya sering mengatakan wanita secantik apapun dari Jawa Timur, tapi yang wis ngomong wolu, wis selek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wolu. Ini wong Jawa Timur nggih, Pak. Wanita ngomong wolu, wah saleh, cantiknya wis bubrah. Tapi kembali ke sini. Yang kedua adalah, sifat kedua adalah tuti'uhu idza amar, taat kepada suami kalau disuruh. Jadi memang wanita itu wajib untuk taat suami, Pak. Dan ini wanita tidak boleh protes nih, wah penak men suami, kudu ditaati. Nah, memang Allah itu sudah mengatur keluarga, itu ada presiden, ada rakyat. Itu yang ngatur Allah, bukan para suami ngatur. Yang ngatur Allah, yang ngatur Islam. Dan ini alhamdulillah sudah diatur. Kalau tidak diatur, bubrah itu keluarga, Pak. Maka Islamnya Islam agama yang sempurna, sudah mengatur segala sesuatu. Termasuk keluarga diatur oleh Allah, siapa yang harus jadi presiden, siapa yang harus jadi rakyat, diatur. Maka di sini disebutkan tuti'uhu idza amar. Kalau suami menyuruh, ya istri harus taat. Tentu saja taat dalam perkara-perkara yang baik nih. Kalau perkara-perkara yang buruk ya tidak boleh. Tukokno ciu, ya bener nangsal. Tukokno rokok, nggih. Nah, maka kalau disuruh beli rokok, isin rokok ora sehat, Pak, ngoten mawon, nggih.
Jadi kalau suami nyuruh istrinya beli rokok, itu istrinya tidak wajib taat nih. Okay? Kenapa? Rokok bukan perkara yang baik. Okay? Ada nggak, Mbak? Orang yang ngomong rokok itu baik, ada nggak? Saya yakin nggak ada. Adanya yang ngomong rokok itu enak, itu mungkin. Okay? Karena kesuwen ngerokok, jadi ini enak. Okay? Tapi kalau baik nggak ada. Karena rokok itu mengotori paru-paru. Baiknya di mana? Ngerokok itu membakar duit. Baiknya di mana? Ngerokok itu membuat orang-orang sekitar kita nggak sehat, anak kita, istri kita, cucu kita jadi nggak sehat gara-gara rokok. Okay? Nah, itu berarti nggak baik. Maka sebenarnya semua orang itu sudah sepakat, rokok nggak baik sudah sepakat. Hanya mereka berselisih pendapat enak apa ora. Okay? Ya menurut kula mboten enak. Okay? Karena dulu pernah pas kecil saya nyoba pas SD, okay? Jari rokok enak, banyu pahit ra enak. Okay? Sama malah batuk-batuk saya. Okay? Alhamdulillah. Waktu itu teman-teman saya pada ngerokok gitu, jadi apa namanya nyoba aja, nyoba, ternyata nggak enak, alhamdulillah nggak enak. Tapi kemudian sifat yang ketiga, wala tukhalifuhu fi nafsiha wala maliha. Istri tidak menyelisih suami dalam hal dirinya dan hartanya si istri tadi. Istri kerja, bisnis online, dapat duit banyak. Nah itu jangan menyelisih suami dalam penggunaan harta tadi. Misalnya gini, istri sudah duitnya banyak, sama-sama bisnis ya, istrinya duitnya banyak. Nah, kemudian istri itu suka berfoya-foya belanja, suaminya nggak senang. Kemudian suaminya mengatakan, kalau belanja itu secukupnya, jangan foya-foya. Duitmu banyak itu untuk cari pahala saja, sedekah ibu sana, sedekah tetangga sana. Nah, kalau istri yang solehah, dia tidak akan menyelisih suaminya. Suaminya menyuruh, hartanya disuruh begini-begini, udah manut aja. Maka adab seorang wanita, adab nih, bukan wajib nih, adab. Seorang wanita itu adabnya kalau dia punya uang, dia ingin menggunakan uangnya, itu bilang sama suaminya. Dalam Islam, Nabi SAW menyuruh bahwasanya wanita kalau punya duit mau menggunakan duitnya sendiri, bukan duit dari suami, duit sendiri, hasil dia sendiri. Mungkin dia diberi orang, mungkin dia bisnis, mungkin dia dapat warisan, itu tetap adabnya itu bilang sama suami. Misalnya nih, istri bilang sama suaminya mengatakan, ini separuh gaji saya ingin saya berikan kepada ibu saya setiap bulan. Nah, ini suaminya, ya memang suaminya tidak berhak untuk mengatur wajib harus begini enggak, itu hartanya istri sendiri. Tapi ketika suami dimintai izin, ini kan seperti dihargai seperti ini. Apa namanya, seperti apa, minta izin ini sesuatu yang menghargai suami. Nah, maka ini dihasungkan di dalam Islam. Ini seorang wanita hendaklah punya adab kepada suaminya, meskipun harta dia sendiri, tapi dia minta izin atau melaporkan kepada suaminya. Demikian juga fi nafsiha, dalam masalah mengatur dirinya, jangan menyelisih suami. Suami pengen rambutnya istri panjang, nah, maka istri meskipun sukanya rambut pendek, jangan dia rambut pendek, karena suaminya itu sukanya rambutnya panjang. Ada seorang istri itu suka pakai gelang di kakinya, Pak. Sementara suaminya benci lihat gelang di kaki. Oh, kayak anjing ngono. Maka ini istri hendaklah ngalah. Kalau suaminya pas di rumah, ya gelang kakinya dilepas. Kalau suaminya lagi keluar kerja, silahkan pakai lagi, silahkan. Tapi kalau sudah pulang suaminya, ya lepas lagi. Saya pernah ceritakan dulu mungkin. Saya pernah ngajar di Garut. Nah, itu suami istri datang kepada saya. Ini Ustaz, suami saya suka ngeledek saya. Ngeledek pripun, Bu? Saya kalau pakai gelang kaki, dia bilang meong, meong. Dikira kucing saya. Nah, maka saya bilang, kenapa Pak Anda mengatakan begitu? Saya itu nggak suka lihat wanita pakai gelang di kaki ya. Gelang itu ya di tangan, pakai perhiasan di tempat-tempatnya. Kaki bukan tempatnya, kata beliau. Nah, maka saya katakan, nah gini Bu solusinya. Panjenengan suka ada gelang di kaki, tetapi suami tidak suka. Kalau wanita salihah itu tidak menyelisih suami dalam dirinya si wanita tadi. Maka jenengan jangan pakai gelang kalau bapak ada. Bapak pas kerja silahkan pakai gelang. Tapi ketika bapak pulang, gelangnya segera dilepas. Kalau saya pribadi lihat gelang di kaki malah seneng, Pak. Wah, kok ayumen. Tapi sebagian orang beda malah, kok kayak kucing. Maka ini sesuaikan kepada suaminya bagaimana. Dan suami jangan malu-malu untuk ngomong kepada istrinya pengen apa, jangan malu-malu. Jangan sungkan-sungkan, wong istrinya sendiri. Saya seneng kalau rokmu itu rok yang mini, nggak apa-apa. Rok mini dalam rumah, nggak apa-apa, Pak. Yang penting anak-anaknya nggak tahu loh. Anak-anaknya tahu nanti repot juga. Iki ibu kok kayak
Orang kayak mau masuk angin. Nah, ditunggu dulu anaknya pas sudah pada tidur, jam 9 anak-anak tidur. Nah, kalau si istri tahu bahwasanya bapaknya suka rok mini, tidurnya pakai rok mini. Bapak pulang jam 10, loh rok mini, wah cong tenang. Nah, ini anaknya jadi akeh Pak. Jadi istri hendaklah menyesuaikan kepada keinginan suami. Maka saya tegaskan, suami jangan sungkan-sungkan minta pada istri, aku pengennya kowe piye. Demikian juga istri jangan sungkan-sungkan tanya kepada suami, mas kowe pengennya aku piye. Sama-sama. Ini tentu saja saya ajarkan kepada yang muda-muda. Kalau bapak-bapak saya nggak mengajari, mereka lebih pinter. Ada yang muda-muda, apalagi yang belum menikah, nah, nanti ketika menikah itu jangan sungkan ngomong sama istri, saya pengennya kamu begini, belikan baju yang kita inginkan, aku pengen ini bajumu kayak gini gitu, orang saya ngambura dulu nawi, karena wanita itu sering kali saya lihat itu sukanya baju-baju yang panjang sampai napa niku kaki loh, napa nih istilah long dress nih, nah, menurut saya nggak ada cantiknya sama sekali. Yang cantik menurut saya itu ya yang singset yang apa tuh, yang sempit gitu. Nah, maka istri hendaklah tahu bagaimana keinginan suami, disesuaikan dengan keinginan suaminya supaya termasuk khairun nisa, wanita yang terbaik. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini. Adapun sisa hadis yang lainnya akan kita baca insyaallah pada waktu yang akan datang.